Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini, Stambuk A1H1 18062. Saya mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo Kendari, angkatan 2018. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen mata kuliah Statistik Pendidikan. Pembahasan pertama, perbedaan jenis data atau skala. Skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian. Skala nominal hanya memberikan kategori saja. Contoh skala nominal. Contoh pertama, yang paling umum digunakan yaitu variabel jenis kelamin yang akan dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan peringkat antar tingkatan. Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja, tetapi juga menunjukkan peringkat. Contoh skala ordinal. Contoh pertama, dalam variabel nilai huruf mutu pada perkuliahan, yaitu nilai A, B, C, D, dan E. Pada nilai ini menunjukkan tingkatan bahwa nilai A lebih besar dari B, dan seterusnya. Skala interval. Skala interval merupakan skala pengukuran yang biasa digunakan untuk menyatakan peringkat. Untuk antar tingkatan skala interval dikatakan berada di atas skala ordinal dan skala nominal. Contoh skala interval. Contoh pertama, misalkan suatu ruangan memiliki suhu 0 derajat Celcius, bukan berarti bahwa ruangan tersebut tidak ada suhunya. Angka 0 derajat Celcius merupakan suhu. Pada skala 0 bukanlah nilai yang mutlak. Skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu dan bisa dibandingkan. Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap dibandingkan skala-skala lainnya. Contoh skala rasio. Contoh pertama, nilai ujian matematika Rita adalah 50, sedangkan Rahmi 100. Ukuran rasionya dapat dinyatakan adalah 2 kali nilai Rahmi. Pembahasan 2. Sebuah data dengan interval 10 sampai 60. Pada pembahasan nomor 2, saya akan membuat sebuah data sebanyak 35 dengan interval 10 sampai 60. Nah, di sini saya telah mempunyai data sebanyak 35 dengan interval 10 sampai 60. Maksudnya adalah data yang saya punya di sini adalah 35, kemudian interval dari 10 sampai 60, tidak boleh lebih dari itu. Pembahasan 3, tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini saya telah membuat tabel distribusi frekuensi. Ada kelas, interval kelas, dan frekuensi. Sebelumnya, kelas yang saya dapatkan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interval kelasnya 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69. Kemudian frekuensi. Nah, pada frekuensi di sini jumlahnya 35.
Pembahasan 4. Mencari rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kita perlu membuat sebuah tabel agar memudahkan. Di mana di dalam tabel tersebut ada data, frekuensi, XI. XI itu adalah selisih dari data. Kemudian FI, XI. Ini kita kalikan sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita jumlahkan. Nah, untuk mencari rata-rata kita perlu menggunakan rumus X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma F. Nah, sigma FI XI itu adalah jumlahnya, berarti 1,2775. Nah, kemudian sigma F. Sigma F berarti 35. Nah, setelah kita bagi, hasilnya adalah 36,5. Nah, inilah rata-rata dari data yang telah kita buat sebelumnya. Pembahasan 4. Mencari median. Kita akan mencari median. Dalam data berkelompok, memudahkan mencari median adalah dengan menggunakan tabel seperti ini. Nah, di mana ada data, ada frekuensi, dan data ke. Data ke adalah frekuensi, kita hitung dari 1 sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehingga didapat hasil 9. Kemudian berlanjut seperti ini sampai selesai. Nah, untuk mencari median kita perlu dulu membagi 35 bagi 2, hasilnya itu kan 17,5. Nah, 17,5 ini berada di data ke-30. Nah, kemudian kita masukkan rumus median. Nah, setelah kita masukkan rumus median, TB itu adalah tepi bawah, di mana 29,5 ini hasil dari 30 dikurang 0,05. Nah, setelah kita masukkan semua angka-angkanya, kita mendapatkan hasil 36,52. Nah, inilah median. Pembahasan 4. Mencari modus. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mencari modus pada data berkelompok. Seperti biasa menggunakan tabel di mana ada data dan frekuensi. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus. Untuk mencari modus itu kita perlu mencari tahu terlebih dahulu D1 dan D2. Nah, di sini saya menggunakan pada data pertama di mana D1 itu frekuensi dikurang frekuensi setelahnya, tapi karena di sini saya menggunakan data pertama, maka saya menggunakan 9 dikurang 0. Hasilnya itu kan 9. Kemudian untuk D2 itu frekuensi dikurang frekuensi setelahnya. Nah, berarti di sini 9 dikurang 3 hasilnya 6. Kemudian saya masukkan rumus modus di mana MO sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. P itu adalah panjang kelas. Nah, di sini saya masukkan semuanya sehingga mendapatkan hasil 16,25. Nah, 16,25 inilah modus pada data berkelompok. Pembahasan 4. Mencari kuartil 1. Untuk mencari kuartil kita perlu ketahui terlebih dahulu letaknya itu di mana. Dengan menggunakan rumus Q sama dengan X bagi 4 kali N. Nah, karena kita mencari kuartil 1 berarti 1 per 4 dikali 35, hasilnya itu 8,75. Setelah itu kita mencari nilai dari Q1 dengan menggunakan rumus Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 kali N kurang F dibagi F, kemudian dikali panjang kelas. Nah, tepi bawahnya itu saya menggunakan data 2, 19. Berarti kalau tepi bawah itu dikurang 0,5. 20 dikurang 0,5 itu hasilnya 19,5. Nah, kemudian kita masukkan ini, setelah kita dapat 8,75 dikurang 3 dibagi 3. 3 itu dari sini ya, frekuensi. Nah, setelah itu kita kali panjang kelas 9. Nah, setelah itu kita dapatkan hasilnya itu 1,8. Nah, jadi 19 ditambah 1,8 itu hasilnya 21,3. Nah, 21,3 inilah Q1 pada data kelompok.
Pembahasan 4, mencari desil. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara mencari desil. Nah, desil yang akan dicari itu desil 6. Nah, ketika kita mencari desil, kita perlu menggunakan rumus 1/10 kali N. Nah, desilnya itu kan 6, berarti kita 6/10, N itu kan jumlah data, berarti 35. Hasilnya itu 21. Kemudian penyelesaian D1 sama dengan rumus desil itu D1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/10 kali N kurang FK atau frekuensi kumulatif dibagi F, frekuensi dikali panjang kelas. Nah, di sini saya menggunakan data ketiga, di mana 30 dikurang 0,5 itu hasilnya kan 29,5. Nah, untuk ini, selain ini saya menggunakan ini, tinggal dikasih masuk di sini, dan frekuensinya itu 12. Kemudian kita bagi 7 dikali 9. Nah, hasilnya itu 21 kurang 12 itu kan 9 dibagi 7. Nah, setelah itu 9 dibagi 7 hasilnya kita kali 9. Nah, kita dapat hasil 42,39. Nah, kita jumlahkan 29,5 ditambah 42,39 itu hasilnya 71,89. Nah, 71,89 inilah hasil dari desil 6. Pembahasan 4, mencari persentil. Nah, terakhir pada pembahasan 4 ini bagaimana cara mencari persentil. Nah, di sini yang akan dicari adalah persentil 65. X P65 sama dengan 65 dibagi 100 dikali 35. Hasilnya itu 22,75. LP65 itu 30 dikurang 0,05 hasilnya 29,5. Dan FP65 itu frekuensi. Kemudian FP65 itu kita dapat dari 9 ditambah 3. Nah, P itu panjang kelas 9. Nah, kemudian kita selesaikan. Kita gunakan rumus P65 sama dengan LP65 ditambah 65/100 kali N sama dengan sigma FP65 dibagi FP65 dikali P. Nah, LP65-nya ini kan sudah ada di sini 29, kita tinggal kasih masuk. Kemudian 65/100 kali N itu hasil ada di sini 22,75. Kemudian kita kurang 12 dibagi 3 dikali 9. Nah, setelah itu ini kita kurang hasilnya itu 10,75 dibagi 3 kemudian dikali 9. Setelah ini kita bagi dan kita kali 9 hasilnya itu 32,22. Nah, berarti 29,5 ditambah 32 kali berarti 29,5 ditambah 32,22 itu sama dengan 61,72. Nah, inilah persentil 65. Pembahasan 5, mencari standar deviasi. Pada pembahasan 5, kita perlu mengetahui bagaimana cara mencari standar deviasi pada data kelompok. Nah, untuk mencarinya itu kita perlu menggunakan tabel di mana ada kelas, frekuensi, selisih, FI, XI dikurang X bar, XI kurang X bar pangkat 2, FI kali X, XI kurang X bar pangkat 2. Nah, kita kan sudah mengetahui bagaimana cara mencari XI, FI, XI. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, ini dari mana? X bar itu adalah rata-rata. Nah, kemudian berarti 14,5 kita kurang 36,5 itu hasilnya minus 22,5. Lakukan pada hal yang sama. Kemudian untuk tabel selanjutnya itu pangkat 2. Nah, ini minus 22,5 kita pangkatkan 2, hasilnya itu 484. Nah, kemudian F kali XI kurang X bar pangkat 2 frekuensi, berarti 484 kita kali 9 hasilnya itu 4356. Nah, kemudian setelah kita lakukan hal yang sama kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 9
360. Nah, kemudian untuk mencari standar deviasinya itu kita perlu masukkan rumus S sama dengan akar sigma FI kali XI kurang X bar pangkat 2 dibagi sigma F dikurang 1. Nah, sigma FI/XI kali, nah pokoknya yang ini kan kita sudah tahu. Nah, kita tinggal kasih masuk aja rumusnya ke dalam akar. Kemudian itu sigma FI ini 35 ya jumlahnya. Kemudian kita kurang 1, hasilnya itu 34. Nah, ini kita bagi 9360 dibagi 34, hasilnya itu 275,9. Nah, jadi standar deviasinya itu 275,9. Pembahasan 5, mencari varian. Selanjutnya pada pembahasan 5 itu saya akan membahas bagaimana cara mencari varian pada data kelompok. Kita perlu menggunakan tabel, tapi bedanya tabel di sini hanya ada FI/XI dan FI/XI pangkat 2. Setelah itu kita memasukkan rumus variansi di mana S pangkat 2 sama dengan sigma FI/XI pangkat 2 dikurang sigma FI/XI pangkat 2 dibagi sigma F dibagi lagi sigma F kurang 1. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya ini 301.058,75. Nah, kemudian ini sigma FI/XI kita pangkatkan 2, itu hasilnya adalah 1060,5 kita pangkatkan 2, kemudian dibagi 35. Nah, setelah kita pangkatkan 2 dan dibagi 35, hasilnya itu 32,133,15. Nah, berarti 301.058,75 kita kurang 32,133,15, kemudian kita bagi 34. Nah, setelah kita kurang hasilnya itu adalah 26892,5 dan kita bagi 34. Nah, berarti variannya adalah 7909. Pembahasan 6, uji normalitas. Uji normalitas pada data kelompok. Itu pembahasan 6 ya. Nah, uji normalitas pada data kelompok itu alangkah baiknya kita buatkan tabel. Nah, untuk batas kelas ini sendiri kita dapat dari 10 dikurang 0,5 dan 19,5 ini kita dapat dari 19 ditambah 0,5. Dan nilai Z-nya itu batas kelas dikurang rata-rata dibagi simpangan deviasi. Nah, hasilnya itu 0,09. Kemudian 0,09 itu kita bisa lihat pada tabel Z. Nah, kemudian pada tabel Z itu kita kurangkan karena hasilnya ini kan negatif-negatif, berarti dikurangkan. Nah, sehingga kita dapat luas tiap interval itu minus 0,093. Lakukan hal yang sama, dan E itu kita bisa lihat dari luas tiap interval kita kurang 35, hasilnya itu minus 3,275. Nah, kemudian ini O1 kurang E1 pangkat 2 dikurang E1 dari sini ya, dari sini ya. Nah, kita dapat hasil minus 3750,1. Nah, kemudian DK. Kita kasih masuk rumus untuk menguji normalitas itu, di mana DK adalah batas kelas dikurang 3. Batas kelasnya ini kan 6, kita kurang 3 hasilnya 3. Kemudian alfanya 0,5 dan X tabel itu sama dengan X pangkat 2 dalam kurung 1 kurang alfa dikali DK. Nah, X pangkat 2 1 kurang 0,05 dikurang 3. Nah, setelah itu 1 kurang 0,05 itu kan 0,95, kemudian dikali 3. Nah, tabel X kuadrat, untuk X kuadrat adalah 0,95 dikali 3 itu ada hasilnya itu 7,81. Nah, karena X hitung minus 82654 itu kurang besar dari X tabel, maka HO-nya itu ditolak. Pembahasan 7, uji homogenitas.
Nah, pada pembahasan 7, uji homogenitas. Nah, kita perlu mengetahui varians dari kelompok A dan kelompok B atau varians dari data A dan data B. Nah, di mana di sini data A adalah 7,909 dan data B itu 37,59. F hitung itu A dibagi B. Nah, kemudian kita dapat hasilnya 0,21. Nah, DK pembilang itu 35 dikurang 1, 34. Nah, kemudian DK penyebut itu 8 kurang 1 hasilnya 7 dan alfa 0,05. Dan F tabel itu kita bisa lihat dari DK pembilang. Didapat hasil 3,93. Kemudian kita bandingkan F hitung itu 0,21 lebih besar dari 93, maka HO ditolak karena F hitung kurang dari F tabel. Disimpulkan bahwa kedua kelompok tidak memiliki varian yang sama atau tidak homogen. Itu tadi pembahasan dari saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.